Hai semuanya, balik lagi di channel Cerita Si Kucing. Sekedar mengingatkan, berdoa sebelum perjalanan adalah hal yang harus dilakukan. Meminta keselamatan kepadanya supaya dijauhkan dari mara bahaya, termasuk dijauhkan dari kejadian yang menyeramkan. Malam ini, salah satu teman saya akan bercerita tentang kisah yang dialami saat perjalanan pulang dari kantor menggunakan bis Transjakarta. Hujan di jam setengah 10 malam menambah kesempurnaan hari Kamis ini. Seharian berkutat dengan pekerjaan kantor, menyedot nyaris semua energi yang aku punya. Hanya tersisa sedikit tenaga yang bisa dikerahkan untuk perjalanan pulang. Aku Siska, karyawati sebuah perusahaan yang berkantor di Jakarta Barat. Sudah nyaris 2 tahun aku bekerja di tempat ini. Perusahaan yang lingkungan kerjanya aku suka. Cukup nyaman untuk bekerja mencari nafkah. Rumahku di daerah Rempoa, Jakarta Selatan. Bersama ibu dan adik, aku tinggal di rumah yang sebenarnya terlalu besar bagi kami. Ayah sudah tiada sejak aku masih kecil. Kakak satu-satunya tinggal di luar kota bersama suami dan anaknya. Sebenarnya jarak rumah ke kantor nggak terlalu jauh. Hanya sekitar 16 km kalau dilihat dari Google Map. Tapi ini Jakarta, yang harusnya dekat malah bisa memakan waktu lebih lama karena banyak faktor. Aku pengguna transportasi umum. Bis Transjakarta, atau masih suka disebut dengan busway, dan angkot menjadi tumpukan perjalanan setiap hari. Sama juga dengan malam ini, aku harus naik bis Transjakarta menuju Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus nanti, aku akan lanjut menggunakan angkot menuju Rempoa. Sudah nyaris jam 10 malam, aku masih di lobi gedung menunggu hujan deras berhenti, atau seenggaknya mereda. Dasar aku, di waktu yang sepertinya mulai masuk musim hujan, malah nggak bawa payung. Mbak Siska, pakai payung ini aja, nggak apa-apa, tapi besok bawa lagi ya. Pak Andi, security yang tiba-tiba berdiri di sampingku menawarkan payungnya dengan senyum sumringah. Nggak pak, makasih, bentar lagi juga hujannya berhenti. Duh, bukannya menolak rezeki, tapi payung yang Pak Andi tawarkan adalah payung hitam yang ukurannya sangat besar. Enggak, aku mikir bawanya besok, pasti bakal repot. Jarak antara lobi gedung kantor ke halte bis nggak terlalu jauh sih. Dari tempat aku berdiri sekarang pun haltenya udah kelihatan. Hanya cukup berjalan kaki sebentar, lalu naik jembatan penyeberangan yang sekaligus menuju halte. Sampai deh. Akhirnya reda. Bergumam sendiri aku melihat hujan yang berkurang intensitasnya. Lalu setengah berlari aku menuju gerbang gedung. Waktu itu posisi bis sedang berhenti di halte bus salah satu rumah sakit. Entah kebetulan atau gimana, tapi saat itu bis berhenti cukup lama. Gak seperti biasanya. Kalian pernah kan merasa kalau seperti ada yang sedang memperhatikan kita? Walaupun gak melihat langsung ke siapapun yang mungkin sedang memperhatikan kita saat ini. Tapi perasaan mengatakan demikian. Pernah kan? Nah, aku sedang merasakan hal seperti itu. Seperti ada yang sedang memperhatikanku. Yang pertama kali aku lakukan adalah melihat sekeliling. Pandangan menyapu ke seluruh sudut bis. Masih sama. Situasi masih sepi. Hanya ada aku dan penumpang laki-laki yang sedang tidur di kursi paling belakang. Suara hujan deras yang sesekali disertai petir jadi semakin jelas terdengar karena pintu bis dalam keadaan terbuka. Ketika pandangan kembali mengarah ke depan, saat itulah akhirnya aku menemukan ada seseorang yang sedang memperhatikanku. Ada perempuan yang sedang berdiri di atas tangga menuju jembatan penyeberangan. Jembatan yang sekaligus dipergunakan untuk jalan menuju halte bis. Aku sama sekali gak mengenal perempuan itu. Sama sekali gak kenal. Dia hanya berdiri diam, menghadap ke arah bis. Aku berpikir, mungkin dia sedang berteduh dari hujan yang memang turun semakin deras. Kalau memang hanya berteduh, aku gak akan memperhatikan dia juga. Yang sedikit membuat creepy ternyata wajahnya. Pandangannya mengarah ke arahku. Cukup menyeramkan. Jarak kami memang gak terlalu dekat. Tapi lampu penerangan di atas tempat dia berdiri masih menyala terang. Cukup untuk membuatku dapat melihat jelas wajah dan penampilannya. Rambutnya yang panjang tergerai, mengenakan gaun hitam yang panjang. Beberapa detik kami saling berpandangan. Lalu, aku langsung menundukkan wajah ketika senyum mulai mengembang di wajahnya yang pucat dan sedikit basah seperti karena serpihan air hujan. Merinding melihatnya. Untunglah kemudian pintu bis langsung tertutup dan mulai berjalan. Detik berikutnya, karena penasaran, aku memberanikan diri untuk melihat kembali ke perempuan itu. Ternyata dia masih berdiri di tempatnya,
dengan wajah yang terus mengikuti pergerakan bis yang bergerak semakin jauh, memperhatikan dengan senyum yang masih mengembang. Ah, bukan apa-apa. Mungkin itu hanyalah seorang perempuan yang mengira kalau aku kenal dirinya. Itu yang ada dalam pikiranku, mencoba menghilangkan rasa cemas yang mulai timbul. Tak berapa lama kemudian, bis kembali berhenti di halte ITC Permata Hijau. Kali ini bis berhenti hanya sebentar, karena memang tidak ada penumpang yang naik atau turun. Tapi, walaupun hanya beberapa detik berhenti, ada kejadian aneh lagi yang terjadi. Ketika bis berhenti, aku mulai melihat sesuatu lagi. Tak persis di hadapanku, tapi pintu bis yang berada di tempat aku sedang duduk memiliki kaca. Dari kaca itu, aku dapat melihat keluar. Nah, melalui kaca itulah aku melihat sesuatu. Aku melihat perempuan itu lagi. Perempuan yang tadi berdiri di tengah hotel. Penampilannya sama persis. Kali ini penerangan gak sebagus ketika pertama kali melihat dia. Tapi dalam remang, aku yakin kalau itu orang yang sama. Dia berdiri di bawah pohon, di atas separator jalan. Di bawah derasnya hujan yang masih turun cukup deras. Sekali lagi, dia berdiri diam memperhatikan. Sekilas aku dapat melihat senyum di wajahnya. Hanya beberapa detik, kemudian bis kembali berjalan. Kecemasan semakin membuncah. Rasa takut mulai timbul, tapi tetap saja aku memaksa otak untuk mengusir pikiran seram di kepala. Di halte-halte berikutnya, masih belum ada penumpang yang naik. Padahal aku berharap semoga ada penambahan penumpang. Mengurangi keheningan bis yang semakin lama sepertinya semakin mencekam. Semoga saja pikiranku yang salah. Di Mall Gandaria City masih terlihat ramai, sepertinya karena bertepatan dengan jam pulang para karyawan. Gak lama setelah mall, bis mulai masuk underpass, terowongan bawah yang agak panjang. Di tengah-tengah terowongan, tiba-tiba lampu dalam bis mati total, entah kenapa. Seketika itu pula keadaan menjadi gelap gulita, tapi hanya beberapa detik setelahnya lampu kembali menyala. Syukurlah, bikin kaget saja. Tapi ketika lampu kembali menyala, aku kembali terkejut ketakutan. Dari sudut mata sebelah kiri, aku seperti melihat ada penumpang baru, sedang duduk di ujung belakang. Refleks aku pun langsung melihat ke belakang. Astaga, ternyata perempuan bergaun hitam itu sedang duduk di kursi belakang, berdekatan dengan penumpang laki-laki yang sedang tidur pulang. Aku duduk diam, kali ini wajahnya menghadap ke depan, ke jalan raya tanpa memperhatikanku. Aku sangat ketakutan, karena sangat yakin kalau sebelum insiden lampu mati tadi, gak ada satupun penumpang yang naik. Jantungku pun berdegup kencang, ketakutan, tapi masih mampu bergeser posisi duduk untuk lebih dekat lagi ke pas supir. Aku gak berani sama sekali melihat ke belakang. Aku arahkan pandanganku terus ke depan, ke jalan raya yang masih saja terguyur hujan. Selepas halte Mall Pondok Indah, bis semakin mendekat ke Terminal Lebak Bulus. Aku masih belum berani melihat ke belakang. Sialnya, sepertinya belum ada satupun penumpang yang naik. Setiap halte yang kami lalui selalu dalam keadaan kosong. Memasuki perumahan Pondok Indah, suasananya sangat gelap, karena lampu gak sebanyak ketika kami melewati mall tadi. Apalagi kalau sudah mendekat ke Bundaran HI, sudah semakin gelap. Ketika keadaan di luar gelap itulah, walaupun gak secara langsung, tapi aku dapat melihat isi bis dari pantulan kaca depan sampai ke bagian belakang. Saat melihat pantulan kaca itulah aku mulai menangis pelan. Ketakutan, merinding sekujur badanku. Dari pantulan kaca, aku melihat kalau perempuan itu ternyata masih ada di dalam bis. Tapi sudah berpindah tempat. Dia duduknya jadi lebih mendekat ke tempatku, persis di samping pintu keluar. Jarak kami hanya beberapa meter, dipisahkan oleh beberapa kursi dan pintu. Sekelebatan aku melihat dia tetap duduk diam menghadap lurus ke arah depan. Ya Tuhan, aku sangat takut. Padahal perjalanan dari Pondok Indah ke Terminal Lebak Bulus gak terlalu jauh, tapi terasa sangat panjang. Akhirnya bis berhenti di Lebak Bulus. Sampai saat ini pula, aku belum berani melihat ke belakang. Nekat aku menggedor sekat pembatas yang memisahkan perempuan dengan kabin supir. Pak, aku boleh keluar dari pintu itu aja nggak? Sambil menangis aku meminta izin Pak supir untuk turun melalui pintunya. Syukurlah beliau mengizinkanku. Aku pun langsung ke kabin supir. Ada apa mbak? Tanya Pak supir. Saya takut pak, ada penumpang seram. Jawabku pendek sambil gemetar. Lalu aku keluar dan berjalan meninggalkan bis. Setelah sedikit sudah menjauh, aku memberanikan diri untuk melihat ke belakang, ke arah bis tadi. Perempuan itu masih ada, dia sudah berdiri di depan pintu, memperhatikan aku sambil tersenyum.